kita ingin renungkan bersama dengan sebuah pokok pikiran yang berjudul Terang yang Mencelikan dari Kebutaan. Kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-9, ada 41 ayat, namun saya akan membacakan bagian-bagian yang saya akan sebutkan alamatnya. Pertama ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan lebih dahulu, dan kemudian saya akan melanjutkan ayat 17, kemudian ayat 24 sampai 27, lalu berikutnya ayat 30 sampai 39. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, dan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu yang dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Ayat 24 sampai 27. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran ini di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Ayat 30 sampai 39. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang tidak dapat melihat menjadi buta." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita masih boleh mengucap syukur oleh karena Dia memberikan waktu yang baik buat kita memikirkan tentang terang yang mencelikan dari kebutaan. Atau di dalam leksionari mengingatkan bagaimana kita bisa melihat dengan mata rohani, bukan hanya dengan mata fisik.
yang sesungguhnya adalah satu penggambaran di dalam kisah ini. Orang yang tadinya tersesat di jalan, dia akhirnya kembali ke jalan itu sendiri, seperti nyanyian tadi, lagu yang berjudul Besar Anugerah Tuhan atau Amazing Grace, yang mengubah seorang anak buah kapal yang tadinya menjual budak akhirnya menjadi hamba Tuhan. Biarlah kita juga bisa menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Yesus tadi mengatakan, selama masih siang, maka aku akan mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku. Karena selama siang ini aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Persis seperti Paulus juga mengatakan di dalam bagian yang tadi kita tidak baca, sebagai bagian berita anugerah di Efesus 5, bahwa hari-hari di depan itu jahat, dan mungkin kita akan terjerat di dalamnya. Itu sebabnya biarlah kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Apa yang sebenarnya dia mau katakan? Biarlah engkau hidup bukan di dalam kegelapan, tetapi menjadi anak-anak terang. Dan apa itu sebenarnya anak-anak terang? Itu anak-anak yang di dalam perilakunya akan menghasilkan kebaikan. Agathosune. Kata sifatnya agathos. Agathosune itu kata bendanya. Yang artinya orang-orang yang mempunyai sebuah ketulusan di dalam batin, di dalam pikiran, sehingga apa yang dimunculkan di dalam kehidupannya adalah kebajikan yang dirasakan orang. Itu makna dari agathosune. Dan kemudian juga disebut dengan keadilan, yang disebut dengan dikaiosune, dari dikaios, dike, yang artinya hukum. Dan yang menarik bahwa dua istilah dikaiosune dan yang terakhir adalah kebenaran, berbuah kebenaran, aletheia, itu dua-duanya dipakai oleh Paulus sebagai makna tentang kebenaran. Tapi yang satu mau dikatakan dikaiosune adalah kebenaran oleh karena dasar hukum, dike. Sementara aletheia itu kebenaran yang berikutnya adalah kebenaran yang tadinya tersembunyi, terkurung di dalam satu tirai, akhirnya tirai itu dibuka, tersingkaplah dia, dan itulah kebenaran. Jadi dengan kata lain, biarlah hidup sebagai anak terang, kita hidup di dalam terang Kristus. Berarti kita tidak mendasari yang lain, yaitu Kristus yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dialah dasar dike itu, hukum, yang lewatnya engkau dan saya dibenarkan ketika kita percaya. Itu makna daripada berita anugerah, supaya kita menguji dirinya. Maksudnya diri kita masing-masing. Apa yang sebenarnya berkenan kepada Allah. Jangan-jangan kita membuahkan kebaikan yang dirasakan orang. Juga soal keadilan kita memperlakukan sesama. Dan orang menikmati kebenaran yang kita sampaikan. Tapi sebenarnya yang kita hasilkan itu bukan apa yang disebut dengan kebaikan, keadilan dan kebenaran yang bersumber pada hukum kitab suci ini. Tapi hukum batin kita, yang semua orang juga punya satu rasa yang sama, bahwa kita memperlakukan sesama sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak mendatangkan sukacita surgawi. Karena pada waktunya Tuhan akan menolak kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita lupa bahwa sesungguhnya ketika kita menguji diri dan semua karya kita menyenangkan, karena kita sampai di dalam target itu. Dan target itulah yang mau dikatakan di dalam sabda tadi, bahwa saya, saudara, melakukan kehendak Tuhan di dalam rencana-rencana kerja. Sehingga orang-orang ketika dijabarkan di dalam narator Yohanes 9, dikatakan dosa siapakah? Apakah orang tuanya? Atau dia sehingga dia dilahirkan buta? Kata dosa di sana, mungkin saya bisa mengingatkan saudara-saudara sekalian. Dosa dengan tulis hamartia itu bisa dijabarkan seperti target yang harusnya anak panah itu dilontarkan
Itu yang namanya benar, karena Tuhan sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu dosa itu apa? Dosa itu, anak panah itu tidak ke sana, tapi melenceng ke sana. Pengalihan dari panah yang harusnya ke sini, lalu tiba ke sini, perbedaan ini, inilah yang disebut dengan dosa. Dengan definisi hamartia. Harus kembalikan arah ke sana. Maka ada satu kisah yang tidak dibuat-buat, nyata. Bahwa si buta itu betul-betul lahir. Dan pasti orang pada waktu itu mengatakan dia adalah orang berdosa. Karena kalau tidak berdosa, dia akan lahir sempurna. Tapi waktu itu Yesus mengatakan bukan soal dosa dia atau orang tuanya, tapi supaya karya Tuhan diberitakan lewat kebutaan itu. Lalu apa yang kita lihat di dalam bacaan tadi 1 Samuel 16 ayat 7? Itu sebenarnya cerita umat Tuhan yang merindukan seorang pemimpin sesudah masa hakim-hakim Samuel. Lalu muncullah seorang raja yang dirindukan oleh Israel sebagai umat. Namanya Saul, yang artinya dirindukan, diingini, desire. Dan ketika dia muncul, justru dia dirindukan dan orang bangga karena penampilan fisik yang luar biasa. Sangat hebat. Dia terpilih karena dia satu-satunya orang yang lebih tinggi dari yang lain dan tampan. Dan orang senang karena dia menjadi negarawan pertama yang akan memimpin Israel. Tapi tahukah saudara, di dalam karyanya, dia sama sekali tidak mencapai target. Dia jatuh ke sini. Dan dia gagal. Akhirnya Samuel diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Saul. Dipilihlah dari keluarga Isai. Kenapa harus Isai? Karena itu yang sudah direncanakan dari kekal. Bahwa tunggul Isai yang diberitakan di dalam nubuatan Nabi tidak akan mati terus. Dia akan muncul pucuk baru yang lewatnya kerajaan Allah, kerajaan Israel akan berdiri tegak. Dan siapa yang dipilih? Dia melihat Eliab yang pertama. Dia melihat Abinadab yang kedua. Dia melihat Syama yang berikutnya. Yang sebenarnya mau menjelaskan Tuhan itu Bapakku. Lalu kemudian dia katakan bahwa Allah itu juga hal yang hebat. Dan kemudian juga ini adalah hal yang luar biasa. Semuanya tidak dianggap oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan mereka sudah ditolak. Maka akhirnya muncul seorang yang bernama Daud, gembala ternak di tengah keluarga yang tidak banyak. Dengan kata lain, dia adalah orang yang kecil, yang tidak dihargai. Karena profesi peternak pada waktu itu adalah profesi yang tidak ada harganya. Jangan lupa itu. Tapi dalam diri Daud sebagai gembala, pada akhirnya dalam kepekaan dari Tuhan, dia menjadi raja. Dan dia mengatakan di dalam Mazmur 23, oleh karena dia mendampingi aku di lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu yang bisa menghancurkan hewan buas atas kawanan domba, engkau ada di sana. Dan ketika ada kawanan domba yang coba meleset dari pimpinan sang gembala, tongkat itu menggiringnya kembali. Itu sebabnya dia mengatakan, gadamu, tongkatmu, atau ungkapan aku perlu engkau Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menganugerahkan dia segala kebutuhan dari domba yang diberikan oleh gembala. Bukan lagi rumput, air sungai yang ada di halaman, tapi masuk di dalam istana kerajaan Tuhan, diberi makan di hadapan lawan. Bahkan diakui bahwa dialah pemimpin umat dengan pengurapan. Akhirnya Daud sebagai raja yang diubah dari seorang gembala, dia mau mengatakan, kemurahan Tuhan saja, kebajikan Tuhan saja yang kudapatkan hari ini. Itu sebab aku akan diam
di rumah Tuhan sepanjang masa. Tahukah saudara? Itu dimulai dari seorang Samuel, yang arti namanya adalah Allah. Dia merawat kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, karena dia pernah melenceng, dipikir namanya dipanggil, Imam Eli yang memanggil. Ketika dia akhirnya mengatakan, di sini Tuhan aku mendengar, dia bukan hanya mendengar, dia melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang kekal. Dia mengurapi Daud sebagai raja yang dicatat menjadi raja terbesar di Israel. Itu semua dari anak panah yang dikembalikan kepada targetnya. Berarti mungkin saja Anda dan saya orang berdosa, tapi dia ingin memulihkannya supaya kita kembali lagi ke jalan Tuhan. Sekarang kita kembali kepada bagian yang disebutkan oleh Paulus sebelum saya masuk ke Yohanes. Jadi di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa anak terang itu akan menghasilkan yang disebut dengan kebajikan, agathos sumi. Lalu berikutnya juga dikatakan di dalam, bentar ya, supaya tidak salah, ini ada haknya, agathos sumi. Lalu kemudian dia mengatakan juga buah yang tadi saya sudah jelaskan, dikatakan dengan dikayu suni. Dan berikutnya dia mengatakan juga dengan kebenaran yang disebut dengan aletheia. Yaitu buah dari anak terang yang peka untuk mendengar panggilan, supaya kita hidup bukan lagi dalam kegelapan. Nah, di dalam bacaan leksionari hari ini memasuki minggu keempat, kita membaca dalam Yohanes tadi. Maka pada akhirnya si buta memang tidak pernah melihat. Kata melihat yang pertama itu menggunakan istilah blepo. Blepo itu artinya melihat dengan mata fisik. Misalnya saya mengatakan bahwa dinding ini berwarna coklat muda. Saya menggunakan jas biru. Itu berarti saya melihat sesuai dengan apa yang diakui oleh semua orang. Ini coklat muda dan ini biru. Berarti saya melihat, saya tidak buta. Juga tidak buta warna. Itu makna melihat dengan blepo. Dan ketika si buta yang sudah melek itu, ketika ditantang oleh orang Farisi karena mereka benci dengan kesembuhan si buta itu. Kalau kau sudah melihat dia, sekarang yang tadinya kau buta, menurutmu dia siapa? Ternyata blepo itu sampai kepada sebuah pemahaman Yesus itu sekedar nabi. Lalu kita tanya, nabi itu apa? Utusan Tuhan yang mengatakan yang benar dan akan terjadi. Ya nabi. Kalau tidak terjadi dia nabi palsu. Kenapa dia sampai di kesimpulan itu? Dia tidak melihat siapa Yesus dan dia tidak pernah kenal. Dia merasakan hadir terang itu. Lalu dia merasakan apa yang sebenarnya dia terbiasa puluhan tahun. Dan Yesus dikatakan meludah, mengaduk. Pada hari itu disebut hari Sabat di ayat berikutnya. Kemudian sesudah dia melamur, adukan tanah dengan air liurnya, dioles ke mata yang buta, dan Yesus menyuruh, pergilah basuh dirimu di kolam Siloam, maka engkau akan celip. Jadi itu yang dia dengar. Itu yang dia tahu. Boleh diperintahkan ke Siloam. Mestinya kalau dia dari lahir sudah buta, dia tidak pernah tahu Siloam itu di mana, seperti apa. Dia tidak pernah tahu. Barangkali meskipun tidak ditulis di sana, ada orang yang mendampingi dia ke sana. Berharap di dalam situasi ruwet seperti ini, menakutkan seperti ini karena COVID-19, engkau bisa menjadi sesama yang berbagi dengan cara yang sudah diatur oleh negara hari ini. Supaya orang yang buta itu bermakna. Singkatnya dia tiba di Siloam, dia celip benar.
Dan hari itu dia tidak pernah tahu Yesus seperti apa. Dia tidak pernah tahu sebenarnya dia siapa. Kecuali satu yang dia alami. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Itu bagian yang kita tidak boleh lupa. Dan menarik, kenapa orang tidak suka dengan kesembuhan si buta? Hanya karena ada satu alasan ritual yang dilanggar oleh Yesus. Dia melakukan itu, yaitu waktu mengaduk tanah dengan air liurnya, dianggap itu sebuah kerja. Dan hari Sabat tidak boleh kerja. Yesus pernah di bagian lain menjawab orang-orang yang tidak suka ketika murid-muridnya makan tidak mencuci tangan, karena itu dianggap najis. Dan itu juga pada hari Sabat yang seharusnya tidak dilakukan. Yesus menjawab, bukan kita untuk Sabat, tapi Sabat itu untuk kita. Dan Yesus mengatakan, akulah Tuhan yang Sabat. Jadi harusnya kita mempercayai dia. Dan Sabat yang artinya istirahat, menikmati sukacita, itu untuk kita, bukan kita untuk dia. Sudah selesai di sana. Lalu orang Farisi itu masih jengkel karena dia mengkonfrontasi orang tuanya, bertanya tentang anaknya ini. Mereka hanya menjawab, benar dia anak saya, dilahirkan buta, sekarang melek, aku tidak tahu bagaimana dia bisa melek. Tidak tahu, tanyakan dia sudah dewasa. Jadi Farisi itu jengkel sekali. Pemimpin umat waktu itu jengkel sekali. Di sanalah apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes tiba kepada bagiannya. Dalam bacaan tadi 24-27, dia mengatakan, dari tadi aku sudah mengatakannya, engkau tidak mendengar, dan sekarang engkau masih mau mendengar lagi. Apakah engkau mau menjadi muridnya? Barangkali itu sebuah sindiran bagi orang yang hatinya belum kepada Tuhan arahnya. Tapi dia menjadi sebuah ajakan bahwa saya mau mempercayai dia, saya ingin mengikuti dia. Tapi yang menarik dalam kisah ini, tidak ada satupun orang Farisi yang mau mempercayai Yesus. Diusirnya orang buta yang sudah jelek itu. Dan akhirnya narator itu mengatakan dia berjumpa dengan Yesus yang dia tidak duga. Mungkin sekedar basa-basi. Sekarang kau ditolak oleh mereka. Apakah engkau mau mempercayai sosok anak manusia yang disebut dengan Mesias atau anak Allah yang hidup? Dua istilah yang beda, tapi untuk mengartikan peran Yesus yang ilahi dan yang insani ada pada dirinya. Yang menarik, orang buta itu mengatakan, siapakah dia? Akhirnya Yesus mengatakan, engkau sudah melihat dia, yaitu yang sedang berkata-kata denganmu. Melihat itu bukan lagi blepo, tetapi horao. Dan sekarang ketika dia melihat Yesus, dia bukan lagi nabi, tetapi dia Mesias, Tuhan. Apa responnya? Sesudah dia mengakui bahwa dengan melihat Yesus, dia adalah Mesias atau Tuhan, dia tunduk menyembah. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas kita untuk membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan supaya mereka mendengar kabar baik atau Injil, dan mereka diubahkan oleh Injil itu sendiri, dan bukan hanya melihat Yesus Kristus Nabi, tapi Yesus adalah Mesias, Tuhan. Ini berita gereja mula-mula, yang kau salibkan dan dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, jadi Kristus dan Tuhan. Mesias bahasa Ibrani dari Kristus, dan Tuhan atau Kurios untuk mengatakan dialah yang menjadi objek kita menyembah. Dialah Allah yang memanggil kita untuk menyembah, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, karena kita sampai kepada penglihatan horao. Jadi horao itu apa? Horao itu adalah melihat dengan mata rohani, mendapatkan satu pencelikan. Misalnya, saudara melihat gunung yang biru, tinggi, maha besar begitu, indah sekali. Lalu ada hutan yang Anda lihat, yang dekat kehijauan dan menjauh kebiruan. Lalu Anda mengatakan begini, gunung yang indah dengan segala panoramanya,
Oh, betapa besarnya Tuhan Sang Pencipta. Engkau luar biasa memberikan itu buatku. Itu berarti melihat dengan mata rohani atau mental kita, bukan lagi dengan fisik. Berarti ada satu apresiasi. Engkaulah Allah yang maha besar itu. Dengan cara itulah engkau dan saya memahami. Oh, si buta itu bukan hanya melihat Yesus secara fisik dan mengakui sebagai nabi, karena mungkin memorinya mengatakan dia utusan Allah, dan dia mengatakan yang benar dan terbukti pada dirinya. Tapi itu tidak cukup di sana. Engkau dan saya harus sampai kepada target Tuhan, memuliakan Dia. Apa yang menyenangkan dan dia bisa terima, ujilah, kata berita anugerah tadi dalam Efesus 5 ayat 8-10. Ya, 10 dikatakan ujilah apa yang berkenan. Berarti engkau dan saya bukan sedang melakukan ambisi kita, tapi kita mewujudkan visi Tuhan. Dan visinya adalah sampaikan kabar baik itu. Oh, dia terang dunia. Selama siang dia akan mengerjakan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Karena akan ada gelap di mana orang tidak bisa bekerja lagi. Apakah COVID-19 ini adalah suasana gelap? Kita belum tahu. Tapi yang pasti adalah kegalauan dan kegaduhan hati dan pikiran hari ini membuat engkau dan saya tidak tahu harus bagaimana. Berharap dengan ibadah keluarga seperti ini, kita saling menguatkan, karena sebenarnya inilah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Di dalam ketakutan, bukan karena wabah, tetapi sesama yang membenci. Dan di depan mata ada pedang yang sedang mengancam untuk membunuh kita, kalau kita tetap percaya kepada Yesus. Barangkali hari ini juga hal yang sama kita rasakan. Virus itu seakan-akan mau membunuh kita. Kita tidak mengabaikan dengan mengatakan beriman saja dan berdoa. Itu bagian yang dalam. Tapi yang luar sebagai wujud tanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan, hiduplah dalam kebersihan, kesehatan yang sudah diatur, sehingga kita bisa mencegah wabah itu. Ketika kita bisa melewatinya, kita tidak lagi menjadi orang yang merasa hebat dan bangga karena bertahan, tapi kita mengatakan ini anugerah yang besar. Oh, Dia memberi kesempatan untuk aku hidup yang kedua kali. Itulah yang disebut dengan bangkitlah, sehingga Kristus bercahaya atas kamu. Di dalam Efesus 5 ayat 14, bangunlah engkau yang tertidur. Biarlah kita tidak bermalas-malasan hari ini. Kita belajar dari seorang yang tidak ada namanya, yang buta sejak lahir. Bukan untuk menyudutkan tentang siapa dosa yang berujung kematian, yang dianggap sebagai buah kutukan karena dosa. Tapi dari dosa itu, Dia mengubahkan kita, sehingga kita bisa mendatangkan yang baik, agathosune. Dia bisa memberikan juga buah di kayu sune, yaitu hal yang disebut keadilan berkaitan dengan hukum, dan aletheia, yaitu kebenaran yang memerdekakan, yang tadinya kita tidak kenal, tapi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Kita menjadi tahu siapa Allah yang menyatakan dirinya. Berdasarkan itulah kita hidup di dalamnya. Dan ketika engkau dan saya hidup di dalamnya, kita mendapatkan anugerah yang besar itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh hidup dengan mata yang sudah dicelikan. Atau dengan kata lain, kita bukan hanya menggunakan mata fisik kita, tapi darinya menjadi jendela untuk melihat hal rohani di sana, di balik itu. Sehingga kita boleh menggunakan mata ini untuk melihat karya-karya Tuhan yang besar. Jadi kalau boleh disimpulkan, seorang teman yang membuat tafsir leksionaris, Pendeta Rinto Tampu Bolon dari GKI Taman Aries, mengingatkan kepada kita, kalau Samuel punya kepekaan untuk melihat rencana-rencana Allah, sehingga dia membatalkan keinginannya memilih kakak Daud, dan akhirnya Daud. Yang dia rasakan itu sebenarnya tidak harus, tapi dia gentar dengan Tuhan. Dia melihat masa depan Israel sebagai umat harus seperti apa. Maka diurapilah Daud. Dan benar, lewatnya akan ada Yesus dari tunas Ishak yang sejati lahir. Dan dalam sebutan kita inkarnasi, menjadi daging dalam Yesus. Dan
Ketika Paulus juga boleh punya kepekaan untuk menjawab panggilan menjadi anak-anak terang. Dia mengubah yang tadinya menolak Yesus dan sekarang memberitakan Yesus dengan perkataan, aku tidak mau tahu yang lain kecuali Kristus yang tersalib. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah seperti orang buta yang diceritakan dari Siloam, yaitu orang yang bukan hanya disembuhkan tapi dijadikan utusan. Jadilah utusan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara-saudara.